Seperti yang kita ketahui, Indonesia yang sangat beragam. Suku, budaya, bahasa, bahkan agama. Perbedaan ini mempengaruhi kepada pendidikan di Indonesia. Bagaimana tidak? Tidak hanya satu etnis atau satu agama yang tinggal di Indonesia ini. Karena perbedaan ini pula, pemerintah di Indonesia menciptakan sekolah negeri yang tidak memandang suku, ras, budaya, dan agama. Semuanya bisa bersatu padu seperti semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak boleh lupa bahwa walaupun Indonesia terdiri dari banyak suku, budaya, ras, dan agama, Indonesia dimayoritasi oleh penduduk Islam. Pendidikan di Indonesia yang sangat beragam inilah yang membuat metode pendidikannya pun berbeda-beda. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana sih metode-metode pendidikan di Indonesia secara umum maupun secara Al-Quran. Sebelum kita membahas tentang pengertian metode pendidikan, alangkah baiknya kita memahami dulu pengertian pendidikan. Pengertian metode pendidikan menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, pecahan dari kata meta dan hodos. Meta yang berarti dilalui, hodos yang berarti jalan. Dan juga pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran e dan an, berubah menjadi kata kerja mendidik yang berarti membantu anak untuk menguasai aneka pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang diwarisi dari keluarga dan masyarakat. Dan di dalam bahasa Arab sering diterjemahkan dengan tarbiyah, yang berarti pendidikan yang umum kita gunakan adalah tarbiyah dengan kata kerja robba. Pendidikan dalam literatur Islam mempunyai banyak istilah. Beberapa istilah yang sering digunakan adalah lomba yurabbi, mendidik, alama yu'alimu, memberi ilmu, adaba yu'adibu, memberi teladan dalam akhlak, dan darosa yudarisu, memberikan pengetahuan. Dan menurut ahli Nur Fuadi dalam arti sederhana, pendidikan sering digunakan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam kebudayaan masyarakat dan kebudayaan dalam perkembangannya. Sedangkan menurut istilah, metode ialah prosedur, teknik, atau langkah untuk melakukan sesuatu mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pendidikan ialah seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Dan kesimpulan mengenai pengertian metode-metode merupakan cara atau langkah dalam melakukan sesuatu agar terlaksana dengan efektif dan efisien. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Kita akan membahas prinsip-prinsip metode pendidikan. Menurut tim Departemen Agama, agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif, maka setiap metode harus memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan kecenderungan peserta didik. Prinsip ini memberi landasan bagi guru untuk memberikan peserta didik bahan ajar yang sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki, yaitu bakat dan minat. Yang kedua, memanfaatkan aktivitas individual para peserta didik. Yang ketiga, mendidik melalui permainan atau menjadikan permainan sebagai sarana pendidikan.
Yang keempat, menerapkan prinsip kebebasan yang rasional di dalam proses belajar mengajar tanpa membebani para peserta didik dengan berbagai perintah ataupun larangan yang tidak mereka butuhkan. Yang kelima, memberi motivasi kepada peserta didik untuk berbuat bukan menekannya, sehingga dapat berbuat dengan senang. Yang keenam, mengutamakan dunia anak dalam artian memperhatikan kepentingan mereka dengan mempersiapkan mereka untuk kehidupan masa depan. Yang ketujuh, menciptakan semangat bekerja sama antara guru, peserta didik, dan peserta didik lainnya, dan guru dan juga orang tua. Yang kedelapan, memberi motivasi pada peserta didik untuk belajar mandiri serta memiliki kepercayaan diri untuk melakukan tugas-tugas belajar dan penelitian. Yang kesembilan, memanfaatkan segala indera peserta didik sebab pendidikan indrawi merupakan alat menuju pendidikan intelektual. Oke, dari kesimpulan pembahasan yang kita bahas, pengertian metode pendidikan adalah dari seperangkat cara, jalan, teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Baiklah, selanjutnya ada macam-macam metode pendidikan secara umum. Menurut Nata Wijaya dari Departemen Pendidikan Nasional, pembelajaran aktif adalah sistem belajar dan pembelajaran yang mendorong tindakan fisik, mental, intelektual, dan emosional siswa untuk mendapatkan hasil. Berikut ini adalah macam-macam metode pembelajaran secara umum. Yang pertama ada metode diskusi. Metode ini didefinisikan sebagai gaya mengajar yang mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam percakapan. Metode diskusi kelompok ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, inisiatif siswa untuk berpikir dan kemampuan guru untuk menjawab pertanyaan dan menyampaikan konsep yang membuat pelajaran lebih menarik. Yang kedua, siswa dapat berlatih berbicara dan menulis pendapat mereka. Metode selanjutnya yaitu metode simulasi. Metode ini dikenal juga sebagai metode visualisasi, yang mana guru memberikan skenario pengalaman belajar untuk membantu siswa memahami berbagai konsep, prinsip, atau keterampilan. Dengan asumsi bahwa beberapa proses pembelajaran tidak dapat dilakukan pada objek saat ini secara langsung. Seperti contoh, seorang siswa yang ingin menjalankan mesin itu perlu diberitahu dulu bagaimana cara menjalankannya, langkah-langkahnya, atau metode-metodenya. Yang ketiga ada metode eksperimen. Metode ini mencoba melatih peserta didik untuk mengeksplorasi dan membuktikan teori, konsep, dan hukum. Metode ini sering dilakukan di laboratorium karena kemungkinan besar alat-alat yang digunakan mempunyai resiko yang besar jika tidak digunakan di tempat khusus. Tapi tidak sedikit yang melakukan eksperimen di dalam kelas. Yang keempat ada metode penugasan. Metode ini mengharuskan dan mendorong siswa untuk lebih aktif mengeksplor ilmu pengetahuan baik di sekolah, di perpustakaan, ataupun di rumah, baik individu maupun kelompok. Bahkan dalam metode penugasan kelompok ini, siswa dapat lebih aktif untuk bertukar pikiran dalam menjalankan tugasnya. Nah, dalam penerapan metode ini bisa berdampak kepada prestasi dan nilai siswa.
Karena guru harus menilai dan meminta pertanggungjawaban siswa atas pekerjaan mereka. Yang kelima, ada metode studi mandiri. Metode ini didefinisikan sebagai kemampuan siswa untuk memimpin dan mengendalikan pikiran juga aktivitas seseorang tanpa merasa bergantung pada orang lain. Siswa harus memiliki kebebasan untuk belajar agar bertanggung jawab atas otonomi dan disiplinnya sendiri, serta mengembangkan bakat belajarnya sendiri secara tepat. Kemampuan siswa untuk berpartisipasi dalam tujuan pembelajaran, materi, dan penilaian mereka adalah fitur kunci dari pembelajaran mandiri. Yang keenam, ada metode pemecahan masalah. Metode ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak secara efektif. Keterampilan berpikir siswa dan juga hafalannya dikembangkan selama proses pembelajaran ini. Hal ini disebabkan karena anak dapat melakukan tugas-tugas mental seperti menghafal, membedakan, meringkas, menganalisis, mensintesis, dan meramalkan. Pemecahan masalah adalah salah satu pilihan. Ia harus mampu mengatasi permasalahan yang menyangkut rendahnya aktivitas belajar dan hasil belajar siswa. Nah, yang terakhir ada metode studi kasus. Metode ini mungkin lebih sedikit fleksibel karena belajar dengan fokus pada kesadaran konteks. Studi kasus dapat membantu seorang peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik atau kelompok orang tertentu. Ini menghasilkan pengumpulan informasi terperinci atau khusus tentang masalah atau sekelompok orang yang diselidiki. Perlu diketahui teman-teman bahwa agama Islam ini merupakan agama yang sempurna. Agama Islam mengatur setiap kehidupan dari segala aspek yang sekecil apapun. Begitu pula dalam pendidikan. Di dalam Al-Quran semuanya sudah tertulis bagaimana hukum ini, hukum itu, semuanya sudah ada. Begitu pula dalam pendidikan. Dalam Al-Quran pun ada teman-teman metode pendidikan. Jadi kita sebagai umat Islam yang baik seharusnya mengikuti metode pendidikan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kita simak. Terdapat beberapa metode pendidikan dalam Al-Quran, diantaranya metode bercerita dalam Quran Surah Hud ayat 120, metode tanya jawab dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 189, metode hikmah, nasihat, diskusi dalam Surah An-Nahl ayat 125, dan metode demonstrasi dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 77. Kita lanjut kepada metode pertama, yaitu metode bercerita. Dalam Al-Quran Surah Hud ayat 120 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kullu naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang mukmin. Nah teman-teman, ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan kisah rasul-rasul terdahulu bersama umatnya, seperti peristiwa pembantahan dan permusuhan di antara mereka, diselamatkannya umat yang beriman dan diazabnya kaum yang tidak beriman, keluhan para nabi karena kaumnya mendustakan dan menyakitinya, dan sebagainya. Semua itu berguna untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW laksana gunung yang tak tergoyahkan oleh apapun untuk mengemban tugas kerasulan dan menyiarkan dakwahnya, karena telah mencontoh kepada rasul-rasul sebelumnya yang telah mendapat tantangan hebat sekali dari kaumnya. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'azim. Artinya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad SAW tentang bulan sabit.
Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah teman-teman, pada ayat tersebut terdapat 3 keterangan, yaitu tentang pertanyaan sahabat tentang hilal beserta jawabannya, keterangan tentang memasuki rumah melalui pintunya, dan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai masalah yang pertama dijelaskan pada kalimat pertama dalam ayat ini, yaitu yas'alunaka 'anil ahillah, yang artinya mereka bertanya tentang bulan sabit. Dari hal ini kita mengetahui terjadi tanya jawab antara sahabat dengan Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu metode hikmah. Apa sih metode hikmah itu? Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbaka bil hikmati wa mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nah teman-teman, dalam ayat ini Ibnu Katsir sendiri yang telah menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan Rasulnya Rasulullah SAW untuk menyeru makhluk ke jalan Allah dengan cara hikmah atau perkataan yang tegas dan benar. Jadi hikmah itu adalah perkataan yang tegas dan benar, teman-teman. Nah, Ibnu Jarir berkata, dan demikianlah apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad SAW dari kitab, sunnah, dan pelajaran yang baik, yaitu tentang sesuatu yang di dalamnya terdapat larangan dan ketetapan bagi manusia, mengingatkan mereka tentang itu semua, yaitu tentang Alkitab, sunnah, dan mau'izah. Nah, untuk mau'izah nanti kita akan bahas, agar mereka takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada metode mau'izah hasanah, atau ceramah. Dalam Quran surah An-Nahl tadi, kata mau'izah hasanah itu, al-mau'izah al-hasanah, dapat diartikan dengan nasihat, wejangan, pengajaran, pendidikan yang baik. Para musafir berbeda-beda dalam menjelaskan kata mau'izah hasanah tersebut, teman-teman. Metode mau'izah hasanah ini dalam konteks pendidikan dapat diartikan dengan pembelajaran dengan nasihat atau wejangan dalam kebaikan yang disampaikan melalui perkataan lembut, diikuti dengan perilaku hasanah juga. Jadi selain memberitahu, harus diikuti dengan perilaku yang dijelaskan tersebut, teman-teman. Melalui metode ini, dalam kegiatan belajar mengajar, guru dapat membimbing dan mengarahkan peserta didik ke arah yang benar dengan menanamkan norma-norma yang berlaku, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan untuk membedakan hal yang hak dan batil, serta mampu mengaplikasikannya dengan kehidupan sehari-hari. Begitu. Yang selanjutnya itu metode diskusi. Metode ini terdapat dalam surah An-Nahl juga, teman-teman. Hal ini diketahui dari kata wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan bantahan yang paling baik, atau dengan kata lain, berdiskusilah dengan mereka melalui cara yang terbaik. Hal ini dapat menjadi inspirasi untuk melakukan pendidikan melalui metode diskusi. Jadi seperti kerja kelompok atau diskusi antara guru dengan murid. Yang terakhir yaitu metode demonstrasi. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Yang artinya, lalu keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian keduanya mendapati dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa alaihissalam, berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.
Nah, teman-teman, ini mengingatkan kita kepada kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa dahulu berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam saat Nabi Khidir melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik. Kemudian Nabi Musa bertanya, menentang dan tidak setuju atas apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir tersebut. Hingga akhirnya Nabi Khidir menceritakan hal sebenarnya kenapa ia melakukan hal tersebut. Dalam implementasinya terhadap pendidikan, bahwa demonstrasi juga diperlukan dalam pendidikan agar tidak menimbulkan rasa suudzon dan menyakiti satu sama lain. Gitu, teman-teman.